Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita pelajaran, hidayah, ma'unah, hingga kita tetap menikmati jalan lurusnya Islam, jalan yang diridhoinya. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita, yang pada bulan Rabiul Awal kita peringati hari lahir dan hari kematiannya, hari wafatnya, agar kita menjadi hamba Allah yang tahu bahwa semua yang hidup pasti akan wafat, dan semua yang wafat akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan Nabi Muhammad memberi pelajaran bagi kita bagaimana bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Memperbanyak sholawat diantara bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di dalam surat Yasin. Di pertemuan ketiga pada hari ini kita membahas tentang 4 inspirasi dari kisah yang dapat dijadikan pelajaran. Setelah sebelumnya kita membahas tentang 6 hal bagaimana menjadi pendengar yang baik. Mari sama-sama kita membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kita mulakan dari ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati idh ja'al mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalis faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illal balaghul mubin qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musyrifun. Shadaqallahul azim. Kita mulakan dari ayat pertama. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati idz ja'al mursalun. Setelah di pertemuan pertama kita membahas bagaimana Nabi Muhammad sebagai pemimpin karismatik yang mengajak manusia menuju ridho Allah dan surga, terhindar dari murka dan neraka. Maka pertemuan berikutnya kita menemukan bagaimana masyarakat waqad haqqal qawlu inna aktsarahum la yu'minun. Masyarakat Arab pada masa itu, masyarakat akan datang berikutnya, mayoritas tak beriman, tapi tetaplah menjadi pendengar yang baik. Innama tunziru manittaba'a dzikra khasyar rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Karena apa? Karena menjadi pendengar yang baik, karena takut kepada Allah bil ghaib, dalam keadaan kesendirian, mendapatkan kebahagiaan berupa ampunan dan pahala yang besar. Begitulah kehidupan. Maka Allah sekarang memberi contoh, tidak saja yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad, dahulu sebelum zaman Nabi Muhammad.
antara masa Nabi Isa dan masa Nabi Muhammad, sisa-sisa kenabian Nabi Isa, ditemukanlah kisah. Wadrib lahum, buatlah sebuah perumpamaan bagi mereka, bagi kaum kafir Quraisy, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadrib, doroba itu artinya dipukul. Jadi perumpamaan yang begitu membekas, sebagaimana pukulan yang berbekas dalam bentuk biratan. Ada biru, ada merah, habis kena cambuk, habis kena pukul. Doroba, dipukul. Wadrib, artinya ini bukan sekedar kisah, tapi kisah yang begitu menginspirasi, sehingga menjadi pembelajaran bagi saya, bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu. Masalan, ini bukan sekedar masal, ini adalah fakta. Ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun, yaitu penduduk suatu negeri. Ada yang menafsirkan negeri tersebut adalah Antokia. Ini daerah Turki Utara yang dekat dengan Athena, Yunani. Karena itu masih kawasan dengan atasnya Bani Israel, pusat dari peradaban Nabi. Palestina naik ke atas karena dikejar-kejar oleh kerajaan yang begitu zalimnya terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka mereka ada sebagian ke Turki, ke Syria, dan menyeberang sampai ke Yunani sana. Ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun, ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Wahai Nabi Muhammad, tidak saja para rasul diutus dan kemudian dicaci, dimaki, ditolak, dibantah dan dimentahkan. Bahkan sahabat, generasi penerus para rasul pun mengalami hal yang sama. Jadi menjadi pesan bagi Nabi dan menjadi pesan bagi para sahabat untuk tetap menebarkan kebaikan. Dan karena pada waktu itu ada nama rajanya Antiochos bin Minar Rusul. Ya, ini adalah diantara manusia yang ada. Mereka ya'budul asnam, menyembah berhala, menyembah patung. Padahal pada waktu itu risalah Nabi Isa sudah sempat datang, dan para pengikutnya juga berdakwah untuk mengatakan bahwa la ilaha illallah. Artinya apa? Nabi Isa tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Nabi Isa memberantas segala bentuk penyembahan selain Allah. Jangankan Nabi Isa, pengikut setia Nabi Isa yang disebut dengan Hawariyin juga melakukan hal yang sama. Biasanya di sini Salum ya namanya ya. Di antara yang datang pada waktu itu Sodik wa Soduk wa Salum fakazzabuhum, namun mereka ditolak oleh kaum yang mereka datang kepada penduduk negeri itu. Inspirasi yang bisa diambil, jika utusan Allah sama ada nabi, dai, bahkan seperti pendakwah, penceramah setelah Nabi Muhammad atau sebelumnya datang, sebaiknya manusia mendengar. Ini kajian terkait dengan pertemuan awal dan kedua. Pesan kebahagiaan dari Tuhan yang Maha mengetahui seluk-beluk manusia. Jadi kenapa kita harus mendengar? Karena ini dari pencipta. Patung bukan pencipta, Nabi Muhammad bukan pencipta, Nabi Musa bukan pencipta, Nabi Isa bukan pencipta. Sehingga tidak layak manusia mulia semulia apapun seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, para rasul untuk dijadikan Tuhan. Ini adalah wadrib. Jangan sampai umat Islam berpikir semua agama sama, semua agama mengajakkan kepada kebaikan, yang penting baik, semua pasti masuk surga. Tidak. Maka wadrib lahum, pukul di otak kita la ilaha illallah, bahwa Nabi Isa itu tidak pernah menyatakan dirinya Tuhan
dan tidak pernah menyuruh manusia untuk menuhankannya. Yang dia sampaikan adalah tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu berlanjut pada pengikut setia mereka yang berdakwah. Al-Quran menyatakan itu. Iz arsalna ilaihim musnaini, kami utus kepada mereka dua, Samun dan Yuhana. Wa ismu asalis Paulus namanya. Fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin. Yang kedua datang ditolak. Datang yang ketiga Paulus. Faqalu inna ilaikum mursalun, kami ini generasi penerusnya Nabi Isa. Kami ini membawa risalah yang sama dengan Nabi Isa. Apa itu? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Inna ilaikum mursalun. Sebagai utusan, delegasi, nggak mungkin merubah esensi dari perintah yang disampaikan oleh atasan. Kalau kata Allah, kami mengutusmu wahai Nabi Isa untuk mengatakan la ilaha illallah wa Isa Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Isa adalah utusan Allah, maka para dai penganjur berikutnya juga akan mengatakan yang sama, karena mereka adalah tim delegasi, tim utusan. Apa kata presiden, menteri luar negeri harus melaksanakan persis seperti apa yang ada kata presiden. Nggak mungkin menteri luar negeri mengarang. Namanya juga dia delegasi Indonesia untuk luar negeri, titahnya sama. Itulah dia namanya utusan. Kalau diutus A, maka sampai ke ujung sana harus A. Ya. Orang yang keras kepala tetap bertahan dan bekerja untuk kehancuran mereka sendiri. Sudah dikatakan la ilaha illallah, tetap saja berkepala batu. Tak mau. Dia masih menyembah patung. Kenapa menyembah patung? Kenapa menyembah berhala? Karena patung dan berhala tak punya aturan main. Kita yang buat aturan main, sementara Allah punya aturan main. Rasul yang diutus menegakkan aturan main yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan main itu bukan untuk membesarkan Allah yang sudah besar, tapi untuk memanusiakan manusia. Akhlak terjaga dan terjalin antar sesama manusia dan pencipta alam, supaya alam raya ini dapat dipakai sampai generasi berikutnya. Apa jadinya kalau manusia saling bunuh? Gak akan ada regenerasi berikutnya. Apa jadinya kalau manusia gak mau berumah tangga sebagai menyalurkan hasrat yang sesuai dengan syariat Allah? Akan habis manusia di dunia ini. Maka Islam menganjurkan pernikahan, melarang perzinahan, membolehkan bekerja dengan mencari rezeki yang halal, melarang untuk mencuri. Itu karena apa? Untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk Allah. Apapun yang mereka kerjakan untuk menghancurkan diri sendiri, itu namanya keras kepala. Dikasih tahu tak mau tahu. Maka qalu ma antum illa basyarum misluna. Alasan yang klise sama terjadi pada zaman Nabi Nuh, jauh sebelum Nabi Isa, jauh sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Musa. Nabi Nuh juga menghadapi hal yang sama. Kau Nabi Nuh nggak beda dengan kami, sama-sama manusia. Nggak usah sok suci lah, bawa-bawa nama Tuhan. Enggak. Aku disuruh buat benda seperti ini, aku nggak tahu namanya apa, di atas gunung ku buat, dengan harapan kalau misalnya suatu ketika ini bermanfaat karena kita bisa menggunakannya, itu juga karena ide dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah benda itu sekarang kita kenal dengan kapal.
Biasanya kapal dibangun di pantai, pinggir bibir laut. Ini tidak, kapal dibangun pertama kali di atas puncak gunung. Walaupun di sana ada gunung yang lebih tinggi lagi, dengan harapan di sana banyak kayu. Tapi karena itu perintah Allah dilakukan, dan akhirnya keselamatanlah bagi penduduk yang mengikuti naik kapal Nabi Nuh alaihissalam. Tetap saja mereka mengatakan, bahkan anaknya sendiri mengatakan, aku naik saja ke atas puncak gunung, dia akan menyelamatkanku. Apa kata Nabi Nuh? Tidak ada keselamatan kecuali datangnya dari Allah. Gunung yang lebih tinggi dari kapal di mana gunung dibuat di atasnya tenggelam. Wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Penduduk negeri berjawab, kalian ini hanyalah manusia seperti kami. Gak ada bedanya. Memang gak ada bedanya. Seluruh nabi manusia. Apa bedanya? Innama ana basyarum mislukum. Aku kalian sama-sama manusia. Basyarum mislukum yuha ilayya. Bedanya, nabi itu dapat wahyu. Nabi itu dapat firman Allah, kalamullah. Firman Allah itulah yang disampaikan oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang sama-sama manusia. Bedanya ada risalah ilahiyah. Wa ma anzala rahmanu min syai'in. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kalian hanyalah pendusta belaka. In antum illa takzibun. Lihat, orang yang kalau sudah dicucuk hidungnya bagaikan sapi, kemanapun diarahkan oleh petani dia akan ikut. Padahal sapi itu bisa 1 ton loh. Kalau dia lari nabrak orang yang di depannya bisa mati orangnya. Tapi karena sudah dicucuk hidungnya, 1 ton itu hilang. Otaknya nggak berfungsi. Kemana dibawa ikut. Inilah manusia kalau sudah terpengaruh oleh hawa nafsu dan bisikan setan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Lihat, jangan ikut langkah demi langkah setan. Saking kan kita ngikutnya, kita bukan ngikut secara global inti permasalahan, tidak. Step by stepnya pun kita ikut. Hebatnya godaan gangguan setan itu. Sudah nggak bisa berpikir sehat lagi. Apa kata setan? Yes. Inilah dia. Sehingga nggak bisa berpikir cerdas. Nabi, Islam, Al-Quran mengajak kepada pernikahan. Agama lain, ateis, ya udah hidup ini bebas, nggak usah nikah. Mana yang lebih benar? Logika sehat saja. Tentu saja yang menikah lebih sehat lah. Kita kalau nggak nikah dengan perempuan, lahir anaknya, kita curiga ini anak kita atau bukan. Kalau kita sudah curiga, masa depan anak ini terganggu. Separuh hati bapaknya merawat, membiayai anak ini, karena antara anak dia atau bukan. Kemudian si istri pun merasa tidak enak, suami nggak bertanggung jawab penuh. Ini gangguan mental bagi masa depan anak ini besar. Dan kemudian rumah tangga menjadi tidak solid, sakinah mawaddah tidak didapat. Dan itulah yang terjadi di Eropa, di Amerika, di Australia. Bagaimana rumah tangga begitu tipisnya untuk diwujudkan sakinah mawaddah warahmah. Sementara Islam tidak. Kita begitu solidnya. Apapun permasalahan rumah tangga, kalau suami istri akur, insya Allah masalah selesai. Masa kemudian kita mengatakan, alah Islam dengan gak Islam sama saja? Bedalah. Palsu itu, takzibun. Ini hanya omong-omong begitu saja. Al-Quran ini hanya sekedar enak didengar, pelipur lara saja. Tidak. Tambah modern dunia ini, tambah global dunia ini,
tambah mudah kita melihat di mana kebenaran Islam dan bagaimana selain Islam itu menjadi kesia-siaan dalam amal perbuatannya. Maka selalu saja kebaikan ditolak, karena manusia tak mengenal Allah yang begitu Ar-Rahman, ya. Iya. Kenapa engkau enggak menjadi malaikat saja? Kalau kuntum rusulan la kuntum malaikat, tentu saja tidak. Yang namanya utusan Allah itu ya manusia. Kalau utusan Allah malaikat, iyalah namanya juga malaikat. Enggak bisalah kami berbuat baik, kami kan manusia yang punya nafsu. Begitu yang diutus manusia, ngakali juga. Kenapa manusia yang diutus bukan malaikat? Memang tak mau ikut. Kalau sudah tak mau ada sejuta alasan. Kalau sudah mau ada sejuta jalan. Ya. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udahlah kata para rasul. Rasul di sini bukanlah nabi, bukan rasul, tapi adalah dai, ya. Jadi setelah Nabi Isa itu ada banyak sekali dakwah dilakukan oleh pengikut setia Nabi Isa untuk menegaskan la ilaha illallah. Apa kata mereka? Rabbuna ya'lam. Mau kalian bilang kami menebarkan fitnah, kami menebarkan hoak, kami menebarkan teror, kami menebarkan kebencian, kami menjadi hamba yang ekstrim, hanya Allah lah yang tahu. Bagaimana kami cinta dengan negara ini, cinta dengan sesama manusia, cinta dengan umat Islam, cinta dalam membangun kebaikan. Inna ilaikum lamursalun. Sungguh kami adalah benar-benar utusan, prototipe dari apa yang disampaikan Allah kepada Rasul. Kami adalah pelaku utamanya. Jadi Rasul atau Da'i atau Mubalik itu adalah pelaku setia atas pesan-pesan kebaikan yang disampaikannya. Lamursalun, betul-betul kami adalah copy paste dari pesan yang berjalan. Maka kata Nabi Aisyah kepada sosok Nabi Muhammad, bagaimana ciri Nabi Muhammad? Inna khuluquhul Quran. Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Sebagaimana para penganjur kebaikan, dai atau penceramah mubalik pada masa Nabi Isa. Apa? Inna ilaikum lamursalun. Kami berusaha untuk menjadi orang baik dan menebarkan kebaikan kepada kalian berdasarkan apa yang didapat oleh Nabi Isa alaihi salam. Itulah yang kami sampaikan. Jadi yang paham betul risalah Nabi Isa itu ya umat Islam lah. Yang Nabi Isa murni itu la ilaha illallah. Karena yang namanya fake, palsu itu pasti dia akan berbeda dengan yang lain. Uang 50.000 asli atau palsu, yang 50.000 itu yang ada di kantong bapak lah. Yang palsu itu pasti ada aja ciri yang berbeda. Kalau sama, dia dari awal sampai akhir sama, asli lah itu. Nah, pesan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama. La ilaha illallah. Itu namanya asli. Tapi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu dua, Tuhan itu tiga, bukan satu, bukan esa, itu namanya palsu. Maka kalau kalian bilang kami ini penipu, terserah Allah Maha Tahu. Kata pengikut setia Nabi Isa. Ya. Nabi dan dai tetap berbuat baik dan menebarkan kebaikan karena mereka bersama Allah melindungi, mengasihi dan membimbing. Jadi ketika dakwah Nabi Muhammad ditolak, laqad haqqal qawlu, gimana? Inna aksaruhum la yu'minun. Telah tegas bahwa sebagian besar manusia itu tidak beriman. Maka Nabi Muhammad, kau jangan kecil hati, tetap berdakwah, tetap tebarkan kebaikan karena engkau bersama dengan Allah. Fazakir, ingatkan. Innama anta muzakir, tugasmu mengingatkan dan engkau bukan memaksa orang. Islam itu jalan bahagia, kunci bahagia.
masuk Islam, rezeki cukup, dan Allah menjadikan merasa cukup apa yang dikaruniakannya. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Allah tahu, kemudian tugas kami hanya menyampaikan perintah yang begitu jelas, al-balagh, maka penyampainya disebut dengan mubaligh. Kami ini penyambung lidah dari para rasul, dan yang kami sampaikan clear dan jelas, tidak ada samar-samar. Innaka ala siratim mustaqim, lurus, enggak muter-muter, enggak belok-belok, enggak zigzag. Islam itu mudah, enggak ada yang tersembunyi. Pesan Islam sederhana, la ilaha illallah. Enggak mungkin Tuhan itu dua, enggak mungkin Tuhan itu tiga. Ya, para utusan itu bukan untuk memaksa mereka, tapi untuk meyakinkan, menyampaikan secara terbuka ketentuan Allah. Mau masuk Islam, monggo silahkan. Murtad ya udah, terserah kalian lah. Kita nggak sedih melihat orang-orang Islam jadi murtad. Kita kasihan dengan dia masuk neraka, itu saja. Nggak ada kesedihan kita kalau orang Islam jadi murtad. Ini hajah, Pak Haji, Bu Haji murtad, terserah dia. Entah itu memang pura-pura sandiwara yang di YouTube kan, karena banyak juga padahal dia bukan orang Islam, pura-pura aku ini guru ngaji, baca Al-Fatihahnya saja susah. Sekarang aku murtad. Memang sebenarnya kalau kita lihat kritisi, memang awalnya dia bukan Islam, tapi supaya orang goyah imannya. Lihat, ada banyak orang yang murtad di Timur Tengah, di Arab Saudi katanya murtad. Ini lihat, orang Kristen ada di Timur Tengah, memang ada. Dan itu bukan berarti mereka murtad, memang dari nenek moyang mereka sudah Kristen, Kristen Ortodok. Jadi mau murtad orang Islam silahkan. Inna hadainas sabila imma syakira wa imma kafura. Mau bersyukur, Allah bimbing ke jalan Islam. Mau kafir, monggo silahkan. Dia beluani ashkur akfur, kata Nabi Sulaiman. Aku ini mendapatkan rezeki berlimpah sebagai ujian. Apakah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur, atau menjadi hamba yang hanya bisa mengeluh kufur nikmat pada Allah? Ya, maka tetaplah berdakwah, al-balaghul mubin. Walaupun orang bilang banyak yang murtad, terserah. Yang penting kita sampaikan kebaikan dan kita menjadi hamba Allah yang baik. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam itu benar. Maka Islam itu diperhitungkan karena dia benar. Kalau ajaran kita ini salah, gak ada orang yang ribut. Banyak sekte-sekte baru, nggak ada yang ribut. Tapi Islam diributin orang. Ini semua gara-gara Islam. Bagaimana Timur Tengah diobrak-abrik. Luar biasanya masyarakat Timur Tengah masih tetap setia dengan Islam. Bagaimana Indonesia, politik kita kalah, ekonomi kita kalah, sosial kemasyarakatan umat Islam sangat solid dan sangat kuat. Wah, istri jenderal saja sekarang pakai jilbab loh. Istri panglima, pangdam, apalagi istri kapolra yang muslim pakai jilbab. Dulu mana ada itu. Luar biasa itu. Jadi mereka menjawab, sungguhnya kami bernasib malang karena kalian, katanya. Hampir setiap instansi pemerintah ada musola, bahkan masjid lagi. Khutbah Jumat enggak kosong, rame jemaahnya. Di Polda rame, di Kodam rame. Ini suatu bagaimana Allah menolong agamanya, ya kan? Orang tetap menyalahkan ini yang salah Islam, yang salah Al-Quran, yang salah Nabi Muhammad. Sungguh jika kalian tidak berhenti menyeru kami, karena memang Islam itu sesuatu, maka ada saja usaha untuk menghancurkan, melenyapkan, membinasakannya. Niscaya kami rajam kalian, disiksa, diintimidasi, diburuk-burukkan. Faktanya malah banyak orang masuk Islam. Peristiwa WTC
Islam agama ketiga di Amerika, berubah terbalik menjadi agama kedua. Amerika sekarang lagi mengalami masalah dengan dirinya. Narkoba musuh yang paling berbahaya di Amerika. Yang bisa menyelamatkannya hanya Islam. Kalau dia Muslim, dia benci dengan narkoba. Agama lain nggak begitu. Miras yang larang itu cuma Islam. Agama lain boleh miras, Islam dilarang itu. Tapi masyarakat Eropa, Amerika berkata, orang baik nggak negak miras. Educate, orang yang berpendidikan itu nggak mabuk-mabukan. 30% kecelakaan di Amerika karena akibat dari mabuk supirnya. Ini kan tanda kebaikan. Siapa yang menganjurkan miras dilarang? Islam. Yang melarang miras itu Islam. Walaupun Islam akhirnya dicibir karena keuntungan dari miras ini besar, keuntungan dari narkoba jauh lebih besar lagi. Siapa musuh narkoba di depan yang berhadapan dengan narkoba? Ya Islam. Agama lain sudah angkat tangan. LGBT, siapa penghambat nomor satu? Ya Islam. Maka ketika zaman dahulu orang yang mengajarkan kebaikan, pengikut setia Nabi Isa mau disiksa, lanarjumannakum walayamassannakum minna azabun alim. Habis kalian ya. Nama baik kalian kuhancurkan, reputasi kalian kuhancurkan, dapur kalian kuhancurkan, penjarakan sekian lama. Tapi tetap saja orang yang berbuat baik menebarkan kebaikan. Ya kan? Lam naro ala wujuhikum khairum fi aisina. Enggak ada baiknya Islam itu. Ini di zaman pasca Nabi Isa. Ya, manusia bijak adalah manusia yang tidak akan menjadikan orang lain sebagai kambing hitam dari kesalahan mereka sendiri. Padahal tahu yang salah itu dia, tapi dibilang yang salah Islam pula. Ya kan? Yang memerdekakan negara ini dari bengisnya PKI adalah umat Islam. Umat Islam pula lah yang salah. Enggak begitulah ya. Jangan cari kambing hitam. Yang paling mudah itu menyalahkan orang lain, dan yang sulit adalah mengakui kesalahan diri sendiri. Terakhir firman Allah, qalu ta'irukum ma'akum ain zukirtum bal antum qaumum musrifun. Para utusan itu, para delegasi itu, para dai, para mubalik, para ustadz pasca Nabi Isa, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, berkata, qalu, kemalangan kalian adalah karena diri kalian sendiri. Ta'irukum ma'akum. Jadi apa yang kamu berikan, apa yang kamu tebar akan kamu tuai. Apa yang kamu tanam akan kamu petik. Apa yang kamu sampaikan kepada orang, itulah yang akan balik kepada dirimu. Kama tadinu tudan. Apa yang kamu beri akan kamu terima. Kamu memberi kebaikan akan menerima kebaikan. Kamu melempar keburukan akan ngari keburukan. Barang siapa yang menggali lubang kejahatan, dialah yang akan terjerumus ke dalam kejahatan itu sendiri. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Bahasa Al-Qur'annya ta'irukum ma'akum. Apa itu? Kemalangan kalian akibat perbuatan kalian sendiri. Jangan salah-salahkan Islam. Jangan salah-salahkan mubaligh. Jangan salah-salahkan dai. Jangan salah-salahkan orang baik. Walaupun orang baik ini malas berdebat. Ada cerita, keledai berkata rumput warnanya biru, kata macan warnanya hijau. Kata keledai itu nggak bisa, biru, hijau. Panas juga lah si macan ini. Ayo kita lapor kepada raja di raja kita, singa. Siapa yang betul, saya atau kau? Kata singa, yang betul ya keledai lah. Rumput warnanya biru katanya. Kau ini salah, bodoh lagi. Macan, kau nggak boleh ngomong selama 5 tahun.
Senanglah si keledai, ya kan? Kan betul kan? Warnanya biru. Pergilah si keledai. Pak Raja, masalah rumput warnanya biru kau benarkan pula? Kau udah tahu keledai bodoh, kau ajak juga berdebat. Yang bodoh kan kau. Udah tahu dia bodoh, kau ajak berdebat. Kau yang bodoh. Lebih bodoh lagi, kau laporkan pula ke aku. Maka kau nggak boleh bicara 5 tahun, katanya. Terkadang ada orang begitu. Dia buat jahat, kemudian dilemparnya ke kita dan kita berdebat. Udah, yang waras ngalah. Nah, itulah dia. Ya kan, capek kita berdebat dengan keledai tentang biru atau hijaunya warna rumput itu, ya kan? Ya sudahlah, bal antum qaumum musrifun. Ya memang kalian melampaui batas, mau warna merah lah, mau warna biru, suka-suka kaulah. Memang sudah nggak bisa dikasih tahu, udah keras kepala, kepalanya lebih keras dari batu. Nah, ini ada manusia seperti ini. Kalau keledai memang begitu watak dan tabiatnya. Tapi manusia lebih bodoh dari keledai itu kan kasihan. Inilah dia kata penghujung dari pertemuan kita, bal antum qaumum musrifun. Kau ini sudah melampaui batas. Gak bisa lagi mana Tuhan, mana makhluk, mana pencipta, mana diciptakan, mana halal, mana haram. Sudah sama semua. Ini kan dah payah ini. Apa yang manusia sebut dengan sial timbulnya karena perbuatan jahat diri sendiri. Ta'irukum ma'akum. Adakah dia mengira bahwa orang yang datang untuk memberi peringatan pengajaran jalan yang baik itu membawa nasib buruk? Penganjur, ustadz, mubalik, da'i, rasul itu mengajak kita ke surga, dan itu bukanlah orang-orang yang buruk dan bukan pula orang-orang yang mengajak keburukan. Jadi ada orang mengatakan saya nggak mau ikut kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad tuh baca saja tak pandi. Dia rasulun ummiyun katanya. Ngapain kita ikut Nabi yang bodoh katanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak bisa baca berbeda dengan bodoh. Ada orang yang nggak bisa baca tapi sekali lihat dia hafal. Itulah namanya cerdas. Nabi Muhammad nggak bisa baca, tapi begitu dia bisa, dia hafal luar kepala. Jadi Nabi Muhammad nggak baca dari Taurat, dari Injil. Dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala murni ansih. Tapi begitu dia mendapatkan Al-Quran, dia bisa baca Al-Quran. Dan tidak saja dia biasa baca, sekali lihat dia hafal luar kepala dan tak lupa-lupa lagi. Saya menemukan cerita dari Adi Hidayat. Adi Hidayat itu ada 10 mobil, ada 20 mobil di depan. Saya nggak hafal, misalnya ada di depan berapa ini. Dia tahu, yang sebelah sini warnanya kuning, mereknya ini, platnya sekian. Sampingnya warnanya hijau, mereknya sekian, platnya nomor sekian, sekian, sekian. Semua dia hafal, sekali lihat saja. Maka disebutlah Nabi Muhammad dengan fatonah. Cerdasnya luar biasa. Jadi terkadang ada orang menjelek-jelekkan Nabi. Lihat, masa Nabi bodoh kita ikuti? Dia cuma mengambil kata-kata ummi, gak mengambil kata-kata fatonah. Nabi Muhammad itu cerdas. Dia tak bisa baca bukan berarti sampai mati dia tak bisa baca. Bagaimana Al-Quran turun kepada dia dan bagaimana dia mensimak Al-Quran kalau dia tak bisa baca? Iqra. Maka kemudian aku nggak bisa baca sebelum datangnya Al-Quran. Setelah datangnya Al-Quran, Nabi Muhammad ya bisa bacalah. Ya, menolak iman rugi sendiri. Terserah apa kalian tentang Nabi kami, tapi tetaplah kami memuliakan Nabi kami dalam taraf dia adalah manusia mulia, dia bukan Tuhan. Ya. Maka dengan demikian inspirasi dari kisah yang dapat diambil pelajaran dari pasca Nabi Isa sebelum pra Nabi Muhammad, Islam itu jalan bahagia yang dibawa oleh sebelum Nabi Muhammad dan sesudah Nabi Muhammad. Semua Rasul membawa risalah Islam sesuai dengan firman Allah, Innad dina indallahil Islam. Nabi Adam membawa risalah Islam, Nabi Nuh bawa risalah Islam, Musa, Sulaiman, Daud, Zakaria, Yahya, semua membawa risalah Islam termasuk Nabi Muhammad. Ini adalah jalan kebahagiaan. Tetap berdakwah. Al-balaghul mubin.
Jangan cari kambing hitam, ya kan? Tatoyarna bikum, tetap saja to'irukum ma'akum. Siapapun yang menolak iman, dia yang merugi sendiri. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, waktu juga lah yang memisahkan kita. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an tempat terbaik di dalam sanubari kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami, wa jala ahzanina wa zahaba humumina, menghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah cintakan kepada kami iman, wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami, wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan, wa ja'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.